Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di konten Ota-Ota. Nah, kali ini kita akan membahas masalah norma atau masalah cara kita bersosialisasi di Minangkabau. Itu ada 4 aturan. Itu dinamakan dengan Katonan Ampe. Nah, sebelum masuk kita ke pembahasan Katonan Ampe, kita bahas sedikit ya tentang istilah ini sangat bersinggungan sekali dengan norma atau aturan Katonan Ampe tersebut. Nah, begini bunyinya. Anak ikan dimakan ikan, anak tenggiri gadang ditabe. Ameh bukan, perak pun bukan, budi sakete rang hargoi. Nah, itu yang artinya hubungan yang erat sama manusia itu bukan dinilai berdasarkan emas maupun perak, tapi lebih diikat dengan budi baik seseorang. Nah, maka dari itu kita harus berpandai-pandailah dalam hidup dan jangan pernah kita menjudge seseorang atau menilai jelek seseorang karena kita belum tentu diri kita lebih baik daripada dia gitu. Ya lebih baik kita berkusnuzon saja, jangan selalu bersuuzon sama sesama kita. Mungkin kita nggak tahu ke depannya nanti kita mau jadi seperti apa dan suatu saat kita butuh mereka, makanya kita haruslah berbuat baik kepada siapapun tanpa terkecuali. Nah, mari kita masuk langsung ke pembahasan Katonan Ampe tadi. Mandaki menurun mendata malaria. Pertama, mandaki. Mandaki ini kita gunakan kepada orang yang lebih tua dari kita. Contohnya kepada ibu kita, kepada ayah kita, kepada guru kita. Ya siapa saja yang lebih tua dari kita harus menggunakan kato mandaki. Nah, ada lagi, habis mandaki, kato mandaki itu manurun, kato manurun. Nah, manurun ini biasanya sih kita gunakan kepada adik kita atau orang yang lebih kecil dari kita. Ya, kita bisa menggunakan kato manurun. Habis itu ada lagi kato mandata. Mandata ini digunakan kepada teman sejawat atau teman sepermainan lah, yang udah dari lama, yang kita udah merasa sangat dekat, kita bisa menggunakan kato mandata ini. Contoh dari kato mandata ini seperti ini. Waang, aden, itu kasar sih, tapi ya kita nggak bisa menggunakan sembarangan bahasa itu. Misalnya kalau kita belum kenal sama ini orang, belum dekat sama ini orang, kalau kita menggunakan bahasa waang kama waang, aden di sikoa, nemu rendo, itu orang-orang bisa tersinggung gitu karena kita belum ada chemistry sama dia dan itu bahasanya juga kasar. Kecuali kita udah yang saya sebut tadi teman sepermainan, ya kita bisa menggunakan bahasa itu. Ada lagi nih, malereng. Malereng ini biasanya digunakan kepada orang yang kita segani atau hormati. Ya ini nggak melulu dia lebih besar dari kita, lebih kecil dari kita pun. Kalau kita menghormati dia, kalau kita segan sama dia, atau kepada orang yang baru kita kenal. Contoh simpel seperti itu, kepada orang yang baru kita kenal. Nggak mungkin kita menggunakan, wih, kamu ang, aden kenalkan nama aden sekolah. Kita nggak bisa juga pakai bahasa seperti itu. Nanti orang bakalan tersinggung. Ya itu tadi sih korelasinya ke kato mandata tadi. Ya intinya kato malereng ini bisa kita gunakan kepada orang yang kita segani atau kepada orang yang belum kita kenal. Ya kita bisa menggunakan kato malereng. Sebenarnya sih kalau menurut saya di Katonan Ampe ini itu semuanya norma sih, norma-norma yang berlaku di kita sebagai orang timur gitu. Ya bagaimana cara kita menghormati orang yang lebih tua dari kita, orang yang lebih kecil dari kita, orang yang sama besar sama kita, dan orang yang belum kita kenal. Ya menurut saya sih itu norma aja. Ya, tapi bagus ya di Minang itu dipertegas lagi. Ini dipertegas lagi masalah norma ini. Di Minang itu ada istilah Katonan Ampe ya. Jadi dipertegas lagi. Misalnya kalau kita berbicara dengan orang yang lebih besar itu menggunakan istilahnya kato mandaki. Yang lebih kecil istilahnya kato manurun. Yang sama besar kato mandata. Yang kita segani atau orang yang baru kita kenal kato malereng. Nah, mungkin cukup di situ dulu. Nanti kita bahas lagi tentang istilah-istilah yang ada di Minangkabau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.